Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Oke, jadi di video kali ini saya sempat membaca komentar dari teman-teman di salah satu video saya, yaitu membuat analisa piutang usaha dengan Excel, bisa tahu jatuh tempo dan umur piutang. Oke, ini baru reviewnya. Di sini ini tutorialnya ada beberapa juga yang tanyakan. Jadi ini ada 57 komentar. Nanti ini sudah 4 bulan kok nggak dibuat-buat videonya. Oke. Jadi ini juga sempat terlewat lama sekali teman-teman. Tapi di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat file yang ada di dalam video kali ini. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini ataupun teman-teman yang sudah sering ke channel ini namun belum subscribe, jadi silahkan di subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak melewatkan video terbaru dari saya. Jadi jika video ini bermanfaat, silahkan teman-teman like, kemudian bagikan ke teman-teman yang lain supaya kita bisa belajar sama-sama. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan lihat ini adalah file jadi. Jadi ini file jadi yang saya gunakan di video yang tadi teman-teman. Nah, kita buat dulu file baru, format baru seperti ini. Ini saya beri nama latihan membuat analisa piutang. Jadi simple saja karena cukup menggunakan satu sheet. Jadi saya mau buat dulu untuk formatnya atau template format analisanya seperti apa. Kita tetap ikuti yang sudah jadi. Jadi di sini ada mungkin nama usaha, kemudian analisa umur piutang. Nanti bisa dikembangkan sendiri oleh teman-teman. Jadi ini langsung saja nama saya teman-teman ya, Sarjayadi Awe. Kemudian ini analisa umur piutang usaha. Analisa umur piutang usaha. Jadi silahkan dilengkapi. Jadi boleh diatur sendiri sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Jadi berkreasi sendiri teman-teman. Kemudian di sini kita butuh tanggal, nomor invoice customer. Jadi silahkan masukkan di B5. Di sini ada tanggal, nomor invoice. Jadi tanggal, nomor invoice, kemudian customer. Jadi siapa customernya. Lanjut kita butuh termin, kemudian jatuh tempo. Jadi terminnya ini dalam hari teman-teman ya. Kemudian tempo, kemudian nilai invoice. Ini jatuh tempo. Kita bisa tambahkan jatuh temponya tanggal berapa, kemudian ini nilai invoice. Nilai invoice-nya teman-teman. Tanggal bayar, kemudian pembayaran. Tanggal bayar, di sampingnya pembayaran. Oke, lanjut lagi. Status. Jadi ada status, kemudian 1 sampai 30, 31 sampai 60, 60 sampai 90 dan di atas 90 hari atau 3 bulan, teman-teman. Oke. Ini ada status 1 sampai 30. Sorry. Ini 1. Kita beri tanda kutip supaya tidak berubah format ke tanggal teman-teman ya. Jadi tanda kutip satu kali, 1 sampai 30. Kemudian kita buat lagi tanda kutip 31 sampai 60. Kemudian 60
61 sampai 90, 1 sampai 90, kemudian di atas 90. Oke, ini kita sudah buat format teman-teman. Tinggal kita berikan kolom. Jadi ini bisa disesuaikan sendiri. Jadi kembali lagi teman-teman, silahkan diatur seperti apa yang teman-teman inginkan. Kita blok, kemudian kita pertebal, lalu diberikan warna juga teman-teman. Oke, seperti ini. Ini bisa kita tambahkan ya. Kemudian masuk pada menu view, saya hilangkan dulu grid lines-nya supaya lebih rapi. Ini kita berikan borders, nanti diatur saja seperti apa yang diinginkan bordersnya. Lalu kita merge and center supaya data ini ke tengah teman-teman. Oke, kita gabung saja seperti ini. Nah, sekarang kita akan isi dulu transaksi. Misal ya teman-teman, transaksi ini tanggal 1 bulan 1 2021. Kemudian transaksi yang kedua kita akan buat, ini untuk contoh teman-teman, tanggal 1 bulan 5 2021. Tanggal 1 bulan 6, sekarang bulan Juni 2021. Tanggal sudah ada, nanti tinggal teman-teman atur sendiri untuk formatnya. Nomor invoice-nya kita acak dulu ya, diacak saja teman-teman. Ini anggap sudah ada nomornya. Nama customernya kita buat saja dulu. Ini manual teman-teman ya, yang akan menggunakan formula nanti kita akan lihat teman-teman. Anggap saja ini customer A semua. Kemudian di termin, ini ada termin teman-teman ya, ini diisi dengan hari. Misal terminnya adalah jatuh temponya itu 30 hari, ini 14 hari, ini misalkan 60 hari kita berikan jatuh tempo terminnya. Berarti kalau teman-teman ingin mendapatkan tanggal berapa untuk jatuh temponya, ini teman-teman ya, seperti yang di sini. Kita tinggal jumlahkan saja tanggal invoice dan tanggal jatuh temponya kapan teman-teman. Ini. Jadi kita buat dulu formulanya, sama dengan jika atau if, ini yang termin teman-teman, atau E6 itu sama dengan kosong atau tanda kutip 2 kali, maka atau titik koma, kita akan kosongkan juga, jadi tanda kutip 2 kali. Kemudian jika salah, titik koma lagi, maka berarti ini ada angkanya, kita jumlahkan dengan termin ini berapa hari. Nanti harusnya jatuh temponya di sini teman-teman. Ini formatnya kalau kita copy ke bawah ini akan muncul seperti ini. Ini adalah belum, masih general teman-teman. Kita ubah ke short date ya, seperti ini. Jadi harusnya jatuh temponya nanti itu untuk transaksi tanggal 1 bulan 1 itu normalnya harus ditagih maksimal 31 bulan 1 2021. Sedangkan untuk yang bulan Juni ini tanggal 1 Juni 2021 itu nanti di tanggal 31 Juli 2021 untuk jatuh temponya. Sedangkan nilai invoice-nya kita akan isi manual. Ini kita berikan warna untuk yang diisi dengan formula teman-teman ya. Oke. Sekarang nilai invoice-nya. Nilai invoice ini kita akan masukkan contoh saja. Ini 3.500.000. Kemudian ini 2.300.000. 13 juta. Oke, seperti ini.
Nah, sekarang teman-teman sisa ubah formatnya karena ini masih number. Jadi bisa masuk ke more numbers. Jadi kita atur formatnya teman-teman ya, seperti ini. Pilih number, kita use 1000 separator supaya ada pemisah begini teman-teman. Desimalnya kita nolkan saja supaya dia bulat. Kita oke. Nah, jadi tampilannya sudah rapi. Kemudian ini tanggal bayar diisi manual teman-teman, tanggal berapa kalau ada pembayarannya. Kemudian pembayarannya langsung full atau ini bayar setengah teman-teman. Oke. Di status ini seperti yang ada di sini teman-teman, kita akan isikan dengan tiga ini ya, 3 pemberitahuan atau 3 status, mulai dari normal. Jadi di sini ada ada normal, kemudian ada lewat, kemudian ada yang belum. Oke, kita coba dulu teman-teman untuk formulanya. Nah, status ini sama dengan, jadi logikanya seperti ini. Jika kita buat dulu jika, jadi if, jadi kan standarnya itu adalah tanggal hari ini teman-teman. Kapan teman-teman buka aplikasinya, misalkan teman-teman hari ini tanggal 4 Juni 2021. Jadi formula untuk ininya, mengambilnya itu teman-teman bisa kurangkan dulu if value, kita ambil angka dulu, kita akan mengubah angka dari teks. Jadi ini kita sudah menggunakan 3 formula, fungsi if, kemudian untuk membuat logika, fungsi value untuk mengconvert tanggal nantinya ke dalam bentuk angka yang bisa kita bisa jumlahkan, perkurangkan, seperti itu. Kemudian teks ini kita akan mengambil fungsi ini untuk mengubah format dari formula now, ini now, kita tutup ini hari ini teman-teman, tapi formatnya titik koma. Jadi jika error teman-teman bisa gunakan koma, tanda kutip. Ini formatnya harus diberikan tanda kutip supaya kita seperti ini, day, kemudian atau bulan, monthnya, kemudian y. Ini tinggal teman-teman atur saja seperti ini, balas lalu tutup dulu. Jadi ini harusnya teman-teman kalau kita hilangkan dulu if-nya, value-nya kita hilangkan dulu supaya teman-teman bisa cek. Ini akan mengambil tanggal hari ini seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman tidak menggunakan format, jadi ini formula dasar juga. Jika teman-teman tidak menggunakan format seperti ini, ini teksnya akan error, no, seperti ini. Itu akan mengambil tanggal dengan jam. Supaya kita bisa atur, yang kita ambil adalah tanggal saja, kita tambahkan formula teks. Kemudian kita bisa atur formatnya ke day, hari, kemudian bulan, kemudian tahun. Nanti tinggal diatur saja teman-teman. Kemudian kita enter, maka yang diambil hanya tahun saja, tanggalnya saja teman-teman. Jika diedit, kita tambahkan value seperti ini, kita tutup, kemudian kita enter. Ini kita number teman-teman ya, kita ubah jadi number. Kemudian kita tambahkan if depannya kembali seperti yang tadi teman-teman. If value, jadi jika nilai dari tanggal tadi kita convert itu sama dengan
value atau nilai dari tanggal ini teman-teman. Jadi tanggal awal ya, tanggal awalnya, maka itu statusnya kita berikan tanda kutip teman-teman, itu normal ya, seperti ini, tanda kutip. Kita balas dulu teman-teman, kita tes dulu. Kalau misalkan salah kita kosongkan dulu, nanti kita edit lagi. Atau muncul angka huruf A saja, ini huruf A, jadi kita hapus sebentar teman-teman. Untuk menguji dulu kita enter seperti ini adalah A, berarti salah teman-teman ya yang dimunculkan, karena ini belum sama dengan hari ini, belum sama dengan tanggal 4 Juni, atau ini sudah lewat teman-teman. Jadi ini sudah salah. Kita lanjut lagi, kita akan periksa dulu. Jadi jika teman-teman ya, jadi kalau salah bukan normal di sini, kita atau tidak sama dengan yang di tanggal hari ini, tidak sama dengan tanggal invoice, kita akan melanjutkan pencarian lagi. Jika jadi tetap value, kemudian teksnya kayak yang tadi teman-teman ya, kita mengulang saja. Ini kita ambil now-nya, kemudian formatnya juga sama teman-teman dengan formula yang pertama. Oke. Kemudian itu kita buatkan di sini, jika angkanya ini dikurang, oke. Jadi kita angka hari ini, tanggal hari ini teman-teman ya, dikurang dengan value tanggal yang sebelumnya, tanggal invoice-nya. Oke. Hasilnya, jadi hasilnya lebih besar daripada 0. Jadi kalau misalkan hasilnya lebih besar daripada 0, maka statusnya di sini itu adalah lewat. Jadi dia sudah lewat invoice-nya teman-teman. Oke, kita coba dulu. Kita tutup, kemudian kita berikan koma lagi pembatas. Di sini kita tutup dulu sebelum ini ya. Oke, jika salah kita tambah tanda kutip A lagi teman-teman kayak tadi. Jadi seperti ini, bisa dicek dulu. Sebenarnya ini yang panjang ini hanya untuk tanggal tadi, untuk mengambil hari ini teman-teman. Jika hari ini lebih besar dari tanggal 1 Juni 2021, maka hasilnya lewat. Kalau salah itu akan muncul A. Kita cek dulu, ada yang error teman-teman. Oke, ini teman-teman, kita kurang kurungnya. Jadi ini satu logika teman-teman. Kemudian ini kita hapus. Jadi logika benarnya adalah ini teman-teman, ambil lewat. Dan jika salah kita hapus lagi ini A-nya teman-teman. Jadi silakan diperhatikan penggunaan kurung penutupnya. Kita enter dulu, kita lihat hasilnya. Ini statusnya lewat teman-teman. Coba kita copy ke yang belum lewat, yang tanggal. Oke, ini coba kita coba kita masuk dulu, kita tes dulu. Ternyata kita ambil dari jatuh tempo. Ini sudah lama teman-teman ya. Jadi ini diambilnya dari jatuh temponya. Oke. Kemudian jika
tanggal jatuh temponya sudah sama dengan ini. Oh ya, jadi kita ambil dari tanggal jatuh tempo. Tinggal digeser saja ini teman-teman ya. Jadi digeser atau diubah saja formula yang mengarah ke sini. Kita ambil dari ini teman-teman. Patokannya dari sini. Kita enter. Jadi tinggal diubah saja sebenarnya yang F6 ini. Ini teman-teman ya, diganti F6-nya untuk diambil jatuh tempo, kemudian kita copy lagi ke bawah teman-teman. Oke. Nah, di sini ada yang error karena kita belum tambahkan, karena tanggal ini tidak ditemukan. Nanti sebentar kita akan hilangkan teman-teman. Nah, di sini ada lewat, di sini ada A, berarti ini belum jatuh tempo teman-teman, belum lewat statusnya. Berarti ini jika salah kita tambahkan ubah yang A nya ini teman-teman ya, yang formulanya kalau kita edit A ini kita ganti dengan belum. Kita copy lagi ke bawah, ini sudah belum, karena hari ini waktu pembuatan video itu tanggal 4 Juni, kemudian ini jatuh temponya itu 31 Juli, makanya ini statusnya belum. Kemudian di sini coba kita ganti dengan tanggal 6 Juni. Tanggal 4 Juni. Enter. Ini berarti 4 Juni, harusnya ini sama teman-teman ya, tanggal bukan yang ini. Ini berapa hari kita harus samakan teman-teman di tanggal hari ini. Kalau di sini hasilnya adalah 4 Juni, itu hasilnya harusnya di sini normal. Nanti kita teman-teman silahkan uji sendiri. Kita akan lanjut ke formula berikutnya. Jadi di sini kita hilangkan dulu untuk error ini apabila kosong. Jadi ini ada if error. Jadi teman-teman bisa gunakan if error ini. If error titik koma, kita kosongkan, enter. Yes, ini ada auto koreksi. Nah, seperti ini. Ini sudah hilang. Untuk kita berikan warna dulu karena ini adalah formulanya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi di perhitungan yang 1 sampai 30 ini, teman-teman. Jadi yang di sini. Kita ambil patokannya dari tanggal mulai terhitungnya, teman-teman. Tanggal invoice-nya ini patokannya tanggal invoice, baru di sini. Jadi sama dengan jika value text kemudian now, ini teman-teman ya, tutup kurung, kemudian formatnya seperti yang tadi, day. Jika teman-teman menggunakan bahasa Inggris, kalau misalkan hasilnya error, silahkan diganti bulan duluan kemudian hari teman-teman. Karena laptop ini saya gunakan hari dulu baru bulan, makanya formatnya DD baru MM. Oke, kita tutup. Jadi seperti ini. Ini kurang. Jika nilai ini teman-teman ya kurang B6, jadi kita harus buat tanda kurung dulu untuk membuat pengurangan dulu, lebih kecil. Jadi lebih kecil daripada 30. Oke ya, seperti ini. Lebih kecil daripada 30, maka di sini kita isi ambil angka invoice dikurang pembayaran. Oke, seperti ini. Kita enter dulu. Ini akan error. Kita cek dulu.
seperti ini teman-teman. Jika error kita kosongkan dulu, atau kita isi 0. Jadi formulanya itu jika tanggal hari ini dikurangi dengan tanggal invoice dan hasilnya setelah dikurangkan lebih kecil daripada 30, jadi statusnya kan 1 sampai 30, maka kalau benar itu hasilnya lebih kecil daripada 30, maka kita akan kurangkan nilai invoice dikurangi dengan pembayarannya. Kalau salah kita akan lanjutkan lagi untuk pengecekan, makanya diberikan di sini angka 0 karena tidak masuk ke kolom ini. Kita enter. Yes, kita koreksi. Kita coba cek ini teman-teman. Saat di copy itu ada muncul 1 di sini. Karena ini masih belum lewat atau masih di ranah tanggal sebelum 30 hari dari hari ini. Kemudian di 31 sampai 60 ini kita akan buat juga di sini teman-teman ya formulanya. Jadi formulanya ini kita akan ambil dari sini teman-teman, sama kayak yang pertama, tapi kita menggunakan fungsi n. Oke, kita akan buat dulu. Saya perkecil dulu untuk pembayarannya teman-teman supaya bisa kelihatan untuk formulanya. Oke. Nah, sama dengan jika n atau dan. Kenapa menggunakan dan? Karena kita akan menggunakan dua logika di mana kedua ini harus bernilai benar untuk menampilkan hasilnya. Jadi harus lebih besar daripada 31 ini teman-teman. Kemudian harus lebih kecil atau sama dengan 60. Itu yang akan kita jadikan logikanya. Jadi jika dan value nilai dari teks yang tadi teman-teman, teks kemudian kita now tutup. Format ini kita seperti biasa. Ini teman-teman bisa copy juga langsung karena ini saya ingin perlihatkan secara detail, makanya saya selalu buat ulang lagi. Tapi kalau teman-teman ingin bikin dengan ini bisa di copy teman-teman formulanya supaya bisa digunakan kembali pada saat di teman-teman buat rumusnya, itu bisa langsung dipaste saja teman-teman. Kita ke atas. Jadi jika ini dikurangi tanggal ini teman-teman B6, hasilnya lebih besar daripada 30. Kemudian oke, kita cek dulu. Ini logika satunya. Kita tutup dulu di sini. Di logika 2-nya itu saya copy saja supaya ini teman-teman kita copy yang rumus value-nya sampai dengan ini y-nya atau untuk tanggalnya. Jadi seperti ini. Dan yang logika keduanya itu, jadi kita kurangkan, buka kurung, kemudian kita kurang dengan B6-nya. Jadi tetap sama B6 lebih kecil atau sama dengan 60. Kita tutup. Jadi jika ini ada dua teman-teman. Jika tanggal yang sekarang dikurangi dengan tanggal invoice lebih besar dari 30, kemudian tanggal yang sekarang dikurangi dengan invoice tidak lebih dari 60, lebih kecil atau sama dengan 60, maka hasilnya di sini teman-teman, kita tutup dulu untuk logikanya supaya kita kembalikan ke format
Ini teman-teman, kita kembalikan ke format if-nya. Maka yang akan dimunculkan di sini adalah sama saja invoice dikurangi dengan pembayaran. Kemudian jika salah akan muncul angka 0 di sini. Oke. Kita enter saja teman-teman, nanti akan diperbaiki di sini autocorrect karena kurungnya teman-teman, kurang penutupnya. Yes saja. Ini kita copy, nanti kita akan cek di mana letak kesalahannya. Kita tes dulu ke bawah. Ini error. Kita akan koreksi. Jadi ini memang teman-teman perlu kehati-hatian. Jadi harus kita cek logika 1, oke. Kemudian logika 2-nya coba kita tambahkan di sini teman-teman ya, value B6. Oke, seperti ini kita buat juga di sini value B6. Oke, kita buat, kemudian kita enter. Oke, ini kita cek dulu teman-teman. Jika dan value, wah ini sudah sampai logika satunya, ini kepanjangan teman-teman ya. Jadi value buka kurung, kemudian now tutup kurung, selesai, kemudian dikurang dengan B6, logika satunya itu sampai ujung ini, berarti kita tutup dulu di sini. Jadi satu logika, kemudian ini kita tutup juga teman-teman. Oke, kita hapus, kemudian kita tutup. Ya, kita enter. Hasilnya 0, kita copy. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Kita pastikan lagi apakah ini sudah sesuai formulanya. Nanti teman-teman jika ada yang teman-teman temukan ada kekeliruan, nanti bisa diinfo teman-teman. Karena ini kita buatnya memang mengandalkan tanggal dan format beberapa formula teman-teman. Kita gabung menjadi satu. Nah, ini sudah, kemudian tinggal kita copy saja. Jadi ini di copy saja formulanya yang sudah jadi. Kita copy, kemudian enter. Ini di sini kita pastekan teman-teman ya. Kita paste, kita tinggal ganti di sini 60, lebih besar daripada 60, kemudian lebih kecil daripada 90. Lebih kecil atau sama dengan 90. Oke. Kita copy, kemudian kita paste lagi. Ini lebih besar daripada 90. Kita ambil rumus yang pertama saja karena ini logikanya sama teman-teman. Copy, kemudian kita pastekan lagi teman-teman. Nah, ini kita tinggal ganti, kita bermain lebih besar atau lebih kecil. Jadi hasilnya setelah dikurangkan apakah lebih besar daripada 90. Jika iya, maka ambil pengurangannya, jika salah 0. Oke. Ini sudah di atas 90 hari teman-teman. Ini semua hari teman-teman ya. 30 hari. Ini sudah selesai juga untuk
formulanya. Oke, kita ubah seperti ini. Nah, nanti teman-teman sisa kita tambahkan totalan saja. Ini sempat agak lama juga teman-teman ya, karena kita perlu hati-hati di bagian menggabung beberapa formula ini. Tapi ya alhamdulillah sudah beres teman-teman. Nanti formulanya akan saya simpan di bagian video, atau teman-teman bisa komentar juga. Kita buat zoom biasa saja ini. Teman-teman bisa komentar, oke, jika ada yang kurang jelas teman-teman. Ini sudah selesai untuk yang kita buat ini. Nah, mungkin ini sudah kepanjangan untuk satu sheet karena kita lama di bagian formula untuk mengatur masalah tanggal teman-teman. Jadi ini bisa dimanfaatkan yang berhubungan dengan tanggal. Jadi teman-teman bisa gunakan formula ini. Mungkin ini saja teman-teman yang sempat saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, teman-teman bisa masukkan di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan bersama teman-teman. Oke, cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat dan salam sukses selalu dari saya Sarjayadi Awe.